pergi ke Mekah, Amin. bisa tawaf di Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, Amin. pulang-pulang bisa beli tanah, punya mobil juga mewah, Amin. punya rumah megah-megah, yang ceramah bisa nikah. Amin. Mudah-mudahan kita mati husnul. Amin amin ya mujibas salihin. Hasbunallah wa ni'mal Allah Allah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal Allah Allah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lagi Allah Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. makan tebu di dalam rumah, ditemenin sama Mbak Udin. Ibu-ibu jamaah Laguna cantik-cantik mirip sama si Andin. Bapak-bapaknya iri gitu. Bapak-bapaknya juga ganteng, cakep ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jammalal wujuda bi'ijadi hadratin nabiyina akrami halqi wa safwatil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahmud الشافع العنان ومفرج القلوب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبى. وقال أيضا
Man ahabani kana ma'i fil jannah. Para jamaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, saya mau absen dulu karena memang sudah dicatat di HP saya. Baru kali ini saya ceramah. Kalau ibu-ibu sini tahu nggak siapa yang menyuruh maulid nanti? Bu, siapa? Rindu nggak sama Rasulullah? Sekian lama kamu menunggu untuk kedatanganku. Apa benar ya? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah kedatanganku telah lama ku nenek datang lagi nyanyi. Rindu gak bu sama Rasul? Kalau kita kupas dalam surat Yunus ayat 58, nanti dari rumah ibu buka Quran. Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Coba saya coba ibu-ibunya dulu nih. Masih semangat tidak? Semangat gak bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapaknya. Siapa? Oke. Udah ngopi belum? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ibu-ibunya jangan bantuin. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ikutin tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Masya Allah. Ini jamaah berarti kita ngaji semua nih. Apa kata? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Firman ini diawali dengan fi'il amr, perintah. Kul, katakan ya Muhammad, sesungguhnya ada sebuah karunia keutamaan yang tak terhingga bahkan sangat agung. Itu lebih utama dibandingkan apa yang kalian kumpulkan. Ulama tafsir dari mulai Jalaluddin Suyuti sampai Al-Imam Ibnu Katsir sepakat bahwasannya firman ini menjelaskan tentang peringatan kelahiran baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa arsalnaka illa rahmatan lil
dan tidaklah diutus baginda Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Masya Allah. Makanya jelas perintah untuk cinta sama Nabi hukumnya wajib. Apa kata Allah? Jelas dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur. Yang artinya, katakan ya Muhammad, jika engkau memang mencintai Allah, maka ikutilah kamu. Kalau kamu memang cinta sama Allah, maka ikutilah kamu. Ikuti Rasul, maka niscaya Allah akan mengasihi, bahkan Allah akan mengampuni dosa dan menyayangi. Ini jelas Quran yang menjelaskan langsung bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi cinta sama Rasul. Sekarang saya mau tanya, kira-kira cintaan sama Rasul apa suami? Ayo, bingung nih. Pak, Bapak lebih cinta sama Rasul apa istri? Rasul. Wah, Rasul. Berarti sama istri gak cinta. Kita disuruh lebih cinta Rasul. Dari mana buktinya? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya orang beriman sebelum aku lebih dicintai Rasul dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan seluruh manusia. Aku Rasulullah lebih dicintai. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa lebih mencintai Rasul? Maaf Pak, kalau kita cinta sama bini, cinta sama suami, temenin kita, belum tentu suami kita bisa kirim kita masuk ke surga. Betul apa? Kalau kita sama istri, belum tentu istri kita juga bisa bantu kita masuk surga. Betul apa? Betul. Kalau kita cinta anak, belum tentu anak kita bisa tuntun kita ke dalam surga. Betul apa? Betul. Tapi kalau kita cinta sama Rasul, Rasul sudah menjamin buat kita untuk bisa masuk surga. Masya Allah. Makanya cinta sama Rasul lebih utama. Kalau laki sama bini itu mah cinta, kadang-kadang maaf sekarang saya mau tanya, ibu lebih cinta sama suami? Cinta kalau mati mau ngikut? Oh, agak ini kira-kira begini setiap kali nih. Sekarang Bapak mau saya tanya, Bapak cinta sama istri? Kalau istri mati kira-kira di mana Pak? Kawin lagi. Kawin lagi. Tidak ada. Makanya cinta yang paling abadi cinta kita sama Kanjeng Nabi. Kalau nggak ada Rasul, Masya Allah. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak kenal agama. Kalau kita nggak ada Rasulullah, kita nggak kenal Quran. Kalau nggak ada Rasul, kita nggak tahu tata cara ibadah.
Berkat Rasul kita tahu agama. Berkat Rasul kita kenal Allah. Makanya kalau kita perhatikan luar biasa Rasulullah cinta sama umatnya. Rasul saking cinta sama umatnya ketika beliau mau meninggal dunia, yang dicari bukan istrinya, yang dicari bukan anaknya, yang dicari bukan keluarganya, tapi yang dicari ummati, 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 umatku, umatku. Beda sama kita. Kalau kita mau mati boro-boro masih kepikiran nama banda. Betul apa betul? Mau mati panggilin aku Mahmud, Nunung, Yanto, ngumpul. Baru nih roman-romannya udah mau mati. Ntar lu gue bagiin warisan, jangan pada berebut. Di depan penuh ada toko, jangan lu ambil. Emang apa bapak punya Cina bodoh? Tapi Rasulullah yang disebut umat. Makanya Bu, maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ibunya mengandung, kenal ibunya, kenal di mana? Kenal wae. Siapa Bu namanya? Siapa Bu? Bapak kenal nama ibunya Rasul? Siapa? Siti Markona. Ngaji di mana ini? Mina. Amin. Kita ambil dalam kitab Sirah Nabawi, Al-Imam Syekh Ibnu Hisam berkata dalam kaulnya, Bu, dengerin kagak sih? Oh, dengerin, saya pulang nih. Dengerin. Apa dijelaskan dalam kitab tersebut? An Aminatan bint Wahb bin ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utiya Jibril faqila qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah wa summiya Muhammad. Ketika Siti Aminah sedang mengandung Rasul, Rasulullah ketika ibunya lagi ngandung tidak ngerasain sakit perutnya, bahkan gak ngidam. Beda sama bini kita, Pak. Kalau bini kita ngidamnya keda-kedaan baik. Betul apa betul? Waktu itu saya punya istri nih, istri saya ngidamnya pengen makan kecapi. Hari gini nyari kecapi di mana? Nyari ke pasar Citayam nggak ada, nyari ke Sualayan nggak ada. Untungnya saya masih punya lahan, punya galengan bekas, itu warisan om. Dikasih tahu kalau mau nyari kecapi ada di kebun. Saya nyari berdua sama murid saya naik pohon kecapi. Saya lupa Bu, naiknya pakai sarung. Di bawah ada murid. Kata murid, Yai, itu kecapinya Yai. Mana? Itu Yai. Mana? Itu dua lagi nyangkut begitu. Pas saya lihat, itu mah bukan kecapi, kantong menyan goblok. Kadang-kadang istri kita ngidamnya macam-macam, Pak. Betul. Ada yang pengen nyium bulu ketek suami. Ada. Mana orangnya? Enggak. Tapi yang aneh, ini unik Pak. Jarang ibu-ibu ngidam benci sama duit. Betul nggak Pak?
Istri Paula kira-kira ngidamnya benci sama duit gitu. Tapi lagi ngidam sengidam-ngidamnya sama duit tetap doyan. Makanya nih kalau nyari jodoh anak muda, cari jodoh yang soleh dan soleha. Tapi jangan cari jodoh perempuan yang pintar nyari duit. Kalau bantuin nafkah suami boleh, tapi kalau yang pintar nyari duit jangan. Emang kemana itu duit naruh di mana baik ketemu baik. Waktu itu saya punya ini istri saya ngomong, Abi ini lagi kagak ada duit. Ya Neng, Abi juga nggak punya duit, apalagi lagi COVID begini, panggilan ceramah batal semua. Tapi alhamdulillah Bu, itu selama COVID ceramahnya tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah ngomong sama istri saya, Abi lagi gak punya duit, maaf Abi. Tadi Umi lagi benerin kitab, ternyata ketemu amplop di dalam kitab. Saya bilang, Bu, nih jangan dipakai. Kenapa nih jangan dipakai? Karena itu duit sial. Kok duit sial? Udah gua umpetin di kitab ketahuan juga. Ibunya Rasulullah itu ketika kandung gak sakit perut, bahkan gak ngindep, bahkan gak muntah. Datang Jibril. Jibril nemuin ibunya Rasul. Aminah ditemui Jibril. Kemudian berkata Jibril, qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah wa sufiya Muhammad. Sesungguhnya engkau sedang mengandung seorang pemimpin umat, pemimpin para nabi. Wa sufiya Muhammad, maka berilah nama Muhammad. Nama Muhammad itu pemberian Allah, perantara Jibril langsung dikasih tahu ke ibunya Rasul. Orang dulu, Pak, kalau kita tahu di zamannya Kafir Quraisy, biasanya bayi-bayi yang baru lahir itu ditaruh di depan Ka'bah. Di situ banyak berhala, dikasih nama, pakai nama penyembahannya, nama berhala. Ketika Rasul lahir dinamain Muhammad, itu seluruhnya adat budaya sangat bingung dari mana nama Muhammad. Ternyata nama Muhammad jelas Allah langsung yang memberikan nama Muhammad. Perantara malaikat Jibril kemudian dikasih nama Muhammad. Makanya Hamada yuhammidu tahmid. Muhammad adalah orang yang paling banyak dipuji dan paling banyak memuji Allah. Oleh sebab itu, ketika kita disebut nama Rasulullah, wajib bagi kita untuk mengagungkannya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan sallu ala Muhammad, jawabnya amin. Ya bener lah. Sallu ala Muhammad. Amin. Sallu ala Muhammad. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tapi jangan sembarangan nama Muhammad. Kalau ada tetangga manggil Bang Muhammad tukang sebutan, jangan begitu. Bang Muhammad, Sulwani, tapi kalau sudah Muhammadur Rasulullah, jawabnya Allahumma salli wa sallim. Maka luar biasa nama Muhammad. Oleh sebab itu saking luar biasanya,
ketika Nabi Adam dikeluarkan surga, dari surga dia dikeluarkan, dosanya cuma satu, apa Bu? Makan buah kuldi. Pak, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dosanya satu, apa? Makan buah kuldi. Nabi Adam makan buah kuldi, nyangkutnya nih Bu, apa ini? Jangkut. Makanya jangkut ini buah kuldi sejarahnya. Ibu-ibu mah emang rada banyak makannya. Nelayan Pak, ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mah makannya masih butuh. Apalagi di depan kiai, itu pisang gede-gede gak ada yang nyolek. Tapi giliran ibu-ibu, masya Allah. Kalau ada piringnya masukin tas, tasnya masukin dalam piring. Betul apa betul? Ada cucur masuk dalam tas, ada combrong masuk dalam, ada pisang masuk dalam. Pas pulang-pulang tahu-tahu tasnya taruh di atas tembok, lakinya lagi tidur. Kebasahan gara-gara ada pisang bonyok. Ibu-ibu mah nggak apa-apa, karena dia itu kadang-kadang bawa begitu buat anaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Saking mikirin anak. Makanya ketika itu Nabi Adam dosanya satu, makan buah kuldi. Itu buah kuldi nyangkut di tenggorokan. Siti Awak makan buah kuldi rada banyak kan, nyangkutnya di sini. Nyangkutnya di dada. Itu buah kuldi kebelah, makanya jadi dua. Untungnya di dada, coba kalau di dengkul. Bu, coba kalau di dengkul. Lah kayak waktu punya bayi mau disamping pakai dengkul. Untungnya di dada. Sejarah ketika dikeluarkan dari surga, Adam minta ampun sama Allah dengan istighfarnya. Apa istighfarnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Belum diterima juga Bu, obatnya belum diterima. Akhirnya Adam mikir, ini bagaimana ini ya? Oh, dia ingat. Kita buka dalam kitab Mafahim Yajibu Al-Usoha karya Abu Yasaid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini jelas. Rofaktu roksi Paro'aitu ala ku'aibil arsi Bagituban La ilaha illallah Muhammadur. Ketika Nabi Adam mengangkat kepalanya, kemudian Nabi Adam melihat di ars tertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam melihat ada nama Muhammad, kok bisa nama Allah disandingkan dengan nama Muhammad? Siapa itu Muhammad? Mulai dari situ Nabi Adam berpikir, pasti nama Muhammad ini tidak sembarangan, pasti Muhammad ini kekasihnya Allah. Lalu Nabi Adam bertawasul dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya diterima taubatnya Nabi Adam. Apa kata Allah? Sodakta ya Adam, engkau benar ya Adam. Berkat wasilah kau bertawasul berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, aku terima taubatnya. Masya
Tuh. Makanya Nabi Adam diterima taubatnya perantara wasilah banyak-banyak nyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan gak tanggung-tanggung nama Muhammad jadikan rukun sholat. Betul apa betul? Ibu kalau lagi tasyahud awal sama tasyahud akhir yang dibaca ada sholawat kan? Apa bacaannya? Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina kama sholai wa ala satu makhluk yang dimana ketika Rasul dilahirkan justru dia bersedih, justru dia tidak bahagia. Siapa makhluknya? Siapa bu? Bu? Siapa? Si Udoy. Iblis. Makanya kalau ada orang yang gak cinta sama maulid, yang gak mau nyebut nama Muhammad, berarti sama juga ibu yang ngomong. Berarti sama juga ibu yang ngomong. Ini Allah sudah jelaskan. Saking luar biasanya nama Allah saja disandingkan dengan nama Muhammad. Bahkan gak tanggung-tanggung Abu Lahab cuma gembira karena Rasul lahir. Akhirnya memerdekakan budak yang bernama Suwaibah. Setiap hari Seninnya siksanya diringankan, cuma gembira saja. Apalagi kita. Makanya rugi kalau kita nggak banyak mencintai Rasul. Kalau kita merasa cinta, maka cinta itu butuh bukti, bukan sekedar di lisan saja. Cinta butuh pengabdian. Betul apa betul? Ibu cinta sama suami, waktu bertemu sama suami, abang emang cinta sama neng, cinta bener. Buktinya mana bang? Oh neng kalau nyebrang, abang seberangin, jangan sampai ada laler yang menyentuh kulit neng. Dulu 5 tahun nikah, udah 10 tahun, 15 tahun, bini minta dipegang buat nyebrang, laki ngomong manja amat sih lo. Giliran bininya ke pelatu, kena comberan, apa kata lagi? Kotok mata lu ya. Rasulullah SAW makanya uswatun hasanah, suri tauladan. Rasul itu panutan. Saking hebatnya beliau punya akhlak luar biasa. Akhlaknya Rasul Quran. Makanya kalau kau cinta sama Rasul, jangan tinggalin Quran. Kalau kau cinta sama Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kau cinta sama Rasul, ibadah yang rajin. Masjid jangan sampai isinya kebanyakan aki-aki. Gulung karpet, aki, nguras kolong, nabu beduk, yang jadi ajar, yang komat, jadi imam, yang doa, yang mati. Waduh. Hidup hati-hati. Makanya disuruh apa kalau kau cinta sama Rasulullah?
Mujizat terbesarnya Rasul apa? Al-Quran. Al-Quran jangan ditinggal. Maaf sekali, maaf sekali. Maulid rame, manakib rame, istighosah rame. Giliran ngaji Quran atau dua. Betul apa betul? Betul. 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 Kadang-kadang yang ngaji lekar gurunya kesianan bener bu. Udah kurus, yang ngaji bocah mulu. Itu emaknya modalin kagak. Punya ikro udah pada copot. Datang asal goblek pakai baju koko, kancingnya pada hilang. Itu bocah mirip pakai kucing campur. Ya sih apa? Oh ya itu. Oh. Ada lagi. Membaca WA jadi kebutuhan. Sedangkan Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris jadi kebutuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu serakah bener sih. Bapak-bapak nih, membaca Quran jadi kebutuhan. Kayaknya yang ngantuk itu. Kurang semangat jangan kalah kamu sama ibu. Ya, membaca Quran jadi kebutuhan. Kurang. Lagi-lagi dikit apa? Ya, membaca Quran jadi kebutuhan. Ibunya. Sedangkan Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan. Bahasa Arab katanya kampungan. Oya-oya baik. Oh masa iya gitu. Sama kadang-kadang terus sama lagu Roma tuh. Karena lagu Roma itu penuh dengan dakwah. Roma Irama itu nggak boleh melihat sesuatu. Kalau melihat sesuatu pasti jadi lagu. Lihat anak muda ngebut ada lampu merah jadi lagu. Rentangan. Hah? Apaan? Rentangan. Ini nggak lama ngeliat kongkong bawa cewek jadi lagu. Nanteng ceret. Lihat bapak berapa lagi nebak pohon pisang jadi lagu. Jangan ditebak, jangan ditebak itu pohon pisang orang. Jangan ditebak, jangan ditebak itu pohon pisang orang. Ngelihat orang lagi dikuburin jadi lagu. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta langsung dia lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Ya. Itu mah gitar pengamen terminal. Ring ting ting. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Dari kamar belum suka menyanyinya. Allah. Dari kamar yang indah, kasur tilam putih ini telah berpindah terkubur dalam perut bumi. Nah, itu. Maka Quran itu
mukjizat Nabi Muhammad. Kalau cinta sama Rasul, Quran jangan ditinggal. Mau ngaji apapun silakan. Mau ngaji tafsir Jalalain, ngaji Hikam, ngaji Ihya, ngaji tafsir Munir, ngaji semuanya, fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, fathul yang lain. Tapi Quran jangan ditinggal. Ini fenomena. Kenapa saya bilang begitu? Jangan sampai kita punya generasi kita nggak bisa baca Quran. Makanya saya senang banget tadi DKM pengen buka TPA atau BTQ. Dulu biar apa? Biar kita punya keturunan, punya anak cucu kita bisa ngaji. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul, Bu? Bahasa Inggris 500.000, 1 juta kita belain. Giliran buat bayar ustaz ngaji goceng pakai ngutang. Makan bakso tiap hari. Betul apa betul? Padahal itu Quran bisa nolong kita, bakalan bisa ngasih syafaat, kirim kita ke surga. Betul apa betul? Oleh sebab itu, kalau kita cinta sama Rasul, buktikan cinta kita. Bukan hanya di bibir saja. Ikuti sunnahnya, ikuti perbuatannya. Rasulullah suri tauladan yang sangat luar biasa. Bahkan gak tanggung-tanggung Pak Rasul waktu itu sedang tidur. Di sampingnya ada Siti Aisyah. Itu Rasul lagi tidur, saking rindu sama Siti Khadijah, ngigo. Tahu ngigo, Bu? Ngigo apa ngigo? Melindur. Melindur apa? Ya ngigo. Ngigo apa? Ya melindur. Melindur apa melindur? Ya ngigo. Itu Nabi Rasulullah ngigo sambil nyebutin Siti Khadijah, padahal sampingnya Siti Aisyah. Siti Khadijah 3 kali. Siti Khadijah, Siti Khadijah. Siti Aisyah ngeliatin, ya Allah, ya Rasul, ini kok nyebutin Siti Khadijah? Ada apa ya? Nggak marah Siti Aisyah, istrinya Nabi. Istrinya kalau ibu punya suami ibu lagi tidur di samping, Niko nyebutnya si Mumun, kira-kira ibu marah apa enggak? Cekek, dicekek. Istri Nabi gak marah. Besoknya ditanya, ya Rasul, makanya kenapa istriku yang Umairah? Makanya kan kalau Siti Aisyah dikasih julukannya yang Umairah, yang pemerahnya lahat. Karena kenapa? Siti Aisyah gak pernah mukanya itu jelek di depan suami. Siti Aisyah kalau tersenyum nih pipinya merah, cantik luar biasa. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini juga sama. Kalau di depan suami selalu tersenyum, pipinya juga merah. Tapi merahnya bukan kayak Siti Aisyah, tapi merahnya gara-gara kepentok yang listrik. Siti Aisyah nanya, Rasul, semalam engkau ngigo, atau bahasa yang ngelindur, sambil nyebutin Siti Khadijah, ada apa ya Rasul? Rasul jawab, wahai istriku, aku rindu sama Siti Khadijah. Karena berkat Siti Khadijah, rela seluruh hartanya diperjuangkan untuk Allah, membantu dakwahku. Apa kata Siti Aisyah?
Siti Aisyah berkata, ya Rasul, doakan aku agar aku bisa menjadi Siti Khadijah. Masya Allah. luar biasa. Kira-kira kalau laki ibu habis ngigok si Mumun, besok ibu tanya, Bang, semalam aku mendengar abang berpuisi. Ngigo, emang ngigo apa nih? Nyebutin si Mumun. Kira-kira Mumun siapa Bang? Kira-kira ibu marah apa nggak? Hah? Benar. Marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Mau jadi istri soleha nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Sekarang saya mau tanya Bu, ya. Dulu ada nabi, tapi punya istri, istrinya durhaka sama nabinya. Siapa itu? Nabi Nuh. Betul nggak? Betul nggak? Ada juga suaminya justru murka sama Allah, punya istri, istrinya soleha. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Tapi yang bagusnya nih, suaminya soleh, istrinya soleha. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim soleh, punya istri, istrinya juga soleh. Kira-kira dari tiga ini ibu mau pilih yang mana? Nabi Ibrahim Pak katanya. Pak, cuman saya tuh Nabi Ibrahim punya bini. Jelas? Kode. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu suri tauladan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu ketika Rasulullah meninggal dunia, Jibril datang turun hadis qudsi. Wahai Jibril, jaminan apa yang akan aku dapat ketika aku meninggal dunia, dan jaminan apa yang didapat bagi umatku ketika nanti meninggal dunia. Turun hadis qudsi. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta wa haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga bagi para nabi yang lain sebelum engkau ya Rasulullah masuk lebih awal. Dan aku haramkan surga bagi para umat Nabi yang lain sebelum umatmu masuk lebih awal. Masya Allah. Rasul yang jamin kita, Bu. Rasul yang jamin kita. Nabi yang lain gak bakalan masuk surga sebelum Rasulullah. Umat yang lain gak akan masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Mana bukti cinta kita sama Rasul? Rasul begitu besar cintanya sama umatnya. Maka di momen Maulid ini harus kita tambahkan rasa cinta kita sama Rasul. Minimal satu, menghidupkan sunnahnya. Kalau kita ambil menurut kaul Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin halaman 16 sampai halaman 19, bagaimana tanda orang cinta sama Rasul. Yang pertama, catat, menghidupkan sunnahnya. Kalau kita ngikutin sunnah Rasul gak bakalan sanggup, Pak. Betul apa betul? Bu, gak akan sanggup. Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit bukan. Rasul tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit
Oh. Rasul kalau makan karena makannya kurma sama gandum 3 jari, monyetnya 33 kali. Kalau kita buru-buru kadang-kadang bakso belum ketelet tuh masih nyuap banget. Benar apa benar? Minimal apa? Kalau ibu melakukan sesuatu apapun, jangan lupa baca doa. Rasul udah ngajari. Betul apa betul? Mau tidur baca, bangun tidur, mau keluar rumah baca, mau masuk musola baca, keluar musola baca, masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca, jangan lupa pakai celana. Jadi ajak doa. Betul nggak Bu? Doa keluar rumah apa? Nawaitu ghusl. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang anak kecil ya, yang anak-anak Ustaz mau tanya, yang bisa jawab dapat duit. Beneran ini mau beneran deh, kalau percaya betul saya. Dapat duit 50.000. Ada pertanyaan nih, ibu-ibu apa anak-anaknya aja dah. Ya kalau ibu-ibunya nanti bangkrut saya. Coba yang tahu nih, yang pertama doa masuk kamar mandi. Tunjuk kanan. Ya sini yang bisa. Anak-anak yang tahu, mana yang tahu? Ya sini. Sini. Ya mana? Sini saya maju. Gak usah malu, cepetin. Yo. Doa masuk kamar mandi. Kemudian ada 2 keluar kamar mandi. Apa enggak? Nah, sama tanggal lahir Rasulullah. Tahu? Nggak tahu. Tapi apa? Coba baca. Coba baca doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah. Keluar kamar. Keluar kamar mandi. Alhamdulillahirabbil alamin aziz Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Alhamdulillah wa'al iya bagus nih, dapat 50.000. Itu jangan kasih maknya. Kasih maknya ntar buat makan bakso. Ini berapa? Mau nggak? Ya. Jadi ini anak ini sangat cerdas sekali. Sampai bisa baca doa masuk kamar mandi. Akhirnya dapat berapa? Iya. Makanya banyak anak-anak belum pintar. Besok daftarin ngajinya di sini. Ya, buka datum madrasah diniyah biar anak bisa ngaji. Gini ya bisa ngaji ya, dapat duit berapa? Berapa? Ini berapanya? Ini 50.000. Ya, intinya apa Bu? Tadi satu, hidupkan. Yang kedua apa? Taat sama Allah dan taat sama Rasul. Perbanyak sholawat.
berbanyak nyebut nama Rasul. Kenapa? Karena jelas orang yang selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah. Oleh sebab itu, amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang biasa kita lakukan di sini perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Siapa lagi yang melestarikan kalau bukan anak cucu kita? Siapa dulu yang merayakan Maulid Nabi? Dulu sudah dilakukan oleh seorang raja yang bernama Raja Irbil Mujaffaruddin Al-Kautabri pada abad ke-7. Beliau langsung mengadakan Maulid Nabi dengan tujuan salah satu bentuk cintanya kepada Rasulullah. Ketika ditanya, "Raja, untuk apa kau lakukan ini?" "Aku melakukan ini tidak apa-apa dibandingkan perjuangan kecintaan Rasulullah terhadap umatnya." Masya Allah. Makanya kita berharap mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan pada hari ini menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ditambah lagi apa? Wa tuhibbu li ahlil bait, cintai sama keturunan Nabi. Kalau bisa kita tahu nasab-nasab Rasulullah, jangan sampai taunya nama-nama si Andi, nama si Al. Rasulullah juga kudu tahu keluarganya, kita cintai ahlul baitnya dan keturunannya. Karena apa? Karena itu bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat terbesarnya baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman wa amana bi, thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman yarani wa amana bi. Sangat beruntung dan sangat beruntung siapa mereka yang beriman dan melihat Rasulullah. Dan yang paling beruntung Tumma tuba, yang sangat beruntung dan sungguh beruntung, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul sedangkan mereka belum pernah melihat Rasulullah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengkahabani karena ma'idil jannah. Barang siapa yang mencintai Rasul, mudah-mudahan kita nanti bersama Rasul di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu saja Bu yang perlu saya sampaikan karena waktu dan siang juga. Ya maafin kalau banyak salah dari ucapan maupun perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doain saya Bu ya, biar sehat ya Bu. Karena maklum Bu, ini lagi bulan Maulid, Masya Allah, undangan banyak. Sampai kulkas saya nggak bisa ditutup. Saya punya kulkas saya nggak bisa ditutup. Bukan karena kebanyakan berkat, engselnya rusak. Kemarin saya diundang suruh ceramah di lubang buaya, saya tolak. Di lubang buaya, iya, mati. Dapat lagi undangan di Kalideres, saya tolak juga. Ngajul. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.